Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum saya masuk pada materi yang akan saya presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sufiana Nurkoe, NIM 19225111027, kelas A semester 6. Baik, langsung saja masuk pada materinya, yaitu tentang masalah sosial pengangguran. Latar belakang masalah, pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi sekaligus dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera diatasi, maka dampak menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan. Permasalahan strategi di pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak jauh beda dengan di pemerintahan pusat, yakni masih tingginya angka pengangguran yang menempati posisi kedua setelah Provinsi Jawa Barat. Mengingat banyaknya jumlah angkatan kerja yang muncul di setiap tahunnya, serta beberapa faktor seperti tingkat umur dan inflasi di Provinsi Jawa Tengah membuat banyak masyarakat yang sulit untuk mencari pekerjaan yang disebut dengan pengangguran. Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian negara Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin besar setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkatkan dan juga diikuti bertambahnya tenaga kerja. Oleh karena itu, pemerintah harus segera memikirkan masalah pengangguran ini, sehingga dapat memutuskan langkah-langkah yang strategis sebagai upaya penanganan permasalahan pengangguran. Masalah sosial pengangguran. Menurut Sarjono Sekanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan pengangguran hubungan sosial seperti dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Masalah sosial muncul akibat terjadinya pembedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realitas yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintahan, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya. Pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedangkan mencari kerja atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Pengangguran biasanya disebabkan karena jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang, sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Tindakan pengangguran dapat
hitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Ketiadanya pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsinya, yang menyebabkan penurunan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan jumlah dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap pengangguran dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 jenis faktor, yakni antara lain yang pertama, faktor ekonomi atau kemiskinan pengangguran. Yang kedua, faktor budaya, penceraian, kenakalan remaja. Yang ketiga, faktor biologis, penyakit menular, keracunan makanan. Dan yang keempat, faktor psikologis, penyakit syaraf, aliran sesaat. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran dari faktor pribadi. Yang pertama, faktor kemalasan. Yang kedua, faktor cacat atau umur. Yang ketiga, faktor rendahnya pendidikan dan keterampilan. Yang berikut faktor ini merupakan penyebab utama meningkatnya pengangguran di Indonesia. Di antaranya A. Ketimpangan antara penawaran tenaga kerja dan kebudayaan. B. Kebijakan pemerintahan yang tidak berpihak kepada rakyat. C. Pengembangan sektor ekonomi. Dan yang D. Banyaknya tenaga kerja wanita. Beberapa hal yang menyebabkan pengangguran antara lain: A. Penduduk yang relatif banyak. B. Pendidikan dan keterampilan yang rendah. C. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja. D. Teknologi yang semakin modern. E. Pengusaha yang selalu menjaga keuntungan dengan cara melakukan penghematan. F. Penerapan rasionalisasi. G. Adanya lapangan kerja yang dengan dipengaruhi musim. H. Ketidakstabilitas perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara. Yang berikut beberapa faktor yang menyebabkan seseorang tidak mendapat kerja. Yang pertama, kurangnya informasi. Yang kedua, tidak adanya sistem pemerintahan publik. Yang ketiga, sulit menerapkan kepintaran dalam dunia kerja. Hal inilah yang paling besar penganggurannya dalam dunia kerja sekarang ini. Kurangnya informasi dapat menjadi faktor yang paling berpengaruh. Hal ini diakibatkan keadaan lingkungan tempat tinggal yang tidak memungkinkan untuk terus mengupdate informasi tentang lowongan pekerjaan. Cara mengatasi pengangguran. Yang pertama, tingkatkan perputaran modal dan sirkulasi serta jumlah pekerjaan sehingga jumlah pengangguran yang ada dapat dikurangi. Yang kedua, pindahkan pencarian kerja individu atau orang yang menganggur ke daerah atau daerah dengan kursi yang tersedia, tergantung pada kemampuan mereka untuk memiliki. Yang ketiga, membangun industri atau proyek kerja sesuai dengan keahlian penganggur untuk mengurangi pengangguran. Yang keempat, kami melakukan berbagai konseling, memberi tahu orang-orang tentang pentingnya keterampilan belajar untuk
beradaptasi dengan zaman dan memiliki keahlian untuk beradaptasi dengan perubahan struktur ekonomi. Yang kelima, ciptakan pekerjaan besar untuk mengakomodasi pengangguran. Yang keenam, memberikan para pencari kerja dan penganggur pengetahuan dan melatihnya yang dibutuhkan di pasar kerja. Yang berikut yaitu teori-teori pengangguran. Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang teori-teori pengangguran di Indonesia, yaitu yang pertama, teori klasik. Teori klasik menjelaskan pandangan bahwa penganggur dapat dicegah melalui sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas supaya menjamin terciptanya permintaan yang akan menyerah semua penawaran. Menurut pandangan klasik, penganggur terjadi karena misalokasi sumber daya yang bersifat sementara karena kemudian dapat diatasi dengan mekanisme harga. Yang berikut teori Keynes. Dalam menangani masalah pengangguran, teori Keynes mengatakan hal yang berlawanan dengan teori klasik. Menurut teori Keynes, sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat pemerintah agregat yang rendah, sehingga terhadapnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Menurut Keynes, hal ini tidak dapat dilipatkan ke mekanisme pasar bebas. Yang berikut teori kependudukan dari Malthus. Teori Malthus menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk cenderung melampaui pertumbuhan persediaan makanan. Dalam dia punya esai yang original, Malthus menyebutkan idenya dalam bentuk yang cukup kaku. Dia mengatakan penduduk cenderung tumbuh secara deret ukur, misalnya dalam lambang 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Sedangkan persediaan makanan cenderung tumbuh secara deret hitung, misalnya dalam deret 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.